Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinka Marisa Giananda Sufi, NPM 1957051003 dari kelas A. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang finite state machine. Nah, finite state machine adalah metodologi perancangan suatu kontrol yang menggambarkan tingkah laku atau prinsip kerja sistem dengan menggunakan 3 langkah, yaitu ada state atau keadaan, yang kedua itu ada event atau kejadian, dan yang ketiga itu action ya, aksinya. Nah, pada saat pada suatu periode waktu yang cukup signifikan, nah sistem akan berada pada salah satu state yang aktif. Sistem akan beralih atau bertransmisi menuju state lain jika mendapatkan masukan atau event ya. Nih, masukan itu berupa event ya. Itu termasuk event. Nah, baik yang berasal dari perangkat luar ataupun komponen dalam sistem itu sendiri. Transisi keadaan ini umumnya juga disertai oleh aksi yang dilakukan oleh mesin ketika menanggapi masukan yang terjadi. Nah, aksi yang dilakukan tersebut dapat berupa aksi sederhana atau melibatkan rangkaian proses yang relatif kompleks. Di sini ada diagram ya, bisa kita lihat di sini. Ini melibatkan FSM tentunya ya, finite state machine, dengan 2 buah state, yaitu ada S0 dan S1, dan 2 buah input atau kejadian ya, yaitu ada E1 dan E2. Lalu ada aksi A1 dan A2. Di sini ketika sistem mulai dihidupkan, sistem akan bertransmisi menuju state 0. Nah, pada kejadian ini sistem akan menghasilkan A2 jika masukannya itu E2. Tapi jika masukannya adalah E1, maka A1 ini akan dieksekusi, kemudian sistem melanjutkan bertransmisi ke keadaan state 1. Nah, jadi ke S1 ini kalau benar nih. Begitupun seterusnya ya ke sini. Nah, jika dia masukkan dari S1 ini, jika masukannya adalah E2, maka A2-nya itu akan diolah ya, atau dieksekusi, lalu sistem akan bertransmisi ke S0. Jadi seperti itu. Selanjutnya, nah tadi kita udah bahas diagramnya ya. Nah, di sini apa sih atribut yang digunain dalam diagram itu? Nah, yang pertama itu ada lingkaran. Nah, di situ ada lingkaran yang menyatakan state ya. Nah, yang pertama itu ada lingkaran bergaris tunggal ya, itu berarti state sementara. Yang kedua itu ada yang double ya, garis lingkarannya itu double, itu berarti state akhir. Lalu ada anak panah nih yang menyatakan transisi yang terjadi. Nih, jadi seperti ini anak panahnya. Untuk anak panah ini menyatakan simbol yang membuat transisi dari satu state ke state lain. Nah, satu anak panah diberi label state, diberi label start untuk menyatakan awal mula transisi dilakukan. Lalu secara formal ya, FSM itu dinyatakan dalam 5 tuple. Ini M ini adalah tuple, yaitu yang pertama ada key sebagai himpunan state, dan ada sigma sebagai himpunan sistem himpunan simbol input, dan ini ada fungsi transisi, S itu sebagai state awal, dan F itu adalah state akhirnya. Lalu apa sih karakteristik dalam FSA atau FSM tadi ya? Nah,
setiap finite state automata atau FSM itu memiliki keadaan dan transisi yang terbatas, sesuai dengan namanya ya, finite. Jadi terbatas, itu berhingga. Nah, yang kedua itu transisi dalam satu keadaan ke keadaan lainnya dapat bersifat deterministik atau non-deterministik. Dan yang ketiga itu setiap finite automata itu selalu memiliki keadaan awal. Jadi harus ada state awalnya nih. Lalu finite state automata itu dapat memiliki lebih dari satu keadaan akhir. Jadi nggak harus satu keadaan akhirnya itu. Nah, jika setelah pemrosesan seluruh string keadaan akhir dapat nih keadaan akhirnya, nah artinya itu otomata menerima string tersebut. Jadi seperti itu ya. Nah, di sini terdapat ada 1, 2, 3 ya. Setiap FSA itu memiliki himpunan berhingga, tadi sudah dijelaskan ya. Finite status. Nah, satu buah status dapat sebagai status awal ya, key 0. Dan bisa beberapa status akhir. Dan yang kedua itu himpunan berhingga simbol masukan. Maksudnya itu di himpunan yang terbatas itu ada simbol-simbol yang dimasukkan atau karakter-karakter yang dimasukkan dalam himpunan tersebut. Nah, yang ketiga itu ada fungsi transisinya nih. Itu menentukan status berikutnya dari setiap pasangan status dan sebuah simbol masukan. Fungsi transisi. Jadi tergantung masukan dari state-state-nya ya. Lalu cara kerja finite state automata. Nah, cara kerjanya itu mesin membaca memori masukan berupa suatu karakter atau kumpulan dari karakter ya. Jadi string, anggaplah di sini string. Itu inputannya. Lalu dikendalikan oleh kotak kendali state yang berhingga atau finite automaton ya, dimana pada mesin terdapat sejumlah state berhingga, dapat memiliki state yang terbatas. Nah, finite state automata itu selalu dalam kondisi yang disebut state awal pada saat finite-nya. Nah, berikutnya dibaca nih di sini, diolah. Terus diolah, setelah diolah keluarlah outputnya ini. Outputnya itu bisa berupa diterima ataupun tidak diterima. Nah, stringnya itu ada yang diterima, ada juga yang tidak diterima. Jadi kalau string itu dikatakan diterima oleh finite state automata, itu merupakan milik bahasa bila diterima sistem teman-teman. Ya, jadi seperti itu ya. Sorry. Lalu itu ada kelebihan dan kekurangan dari FSM. Kelebihannya yaitu dia sederhana. Nah, karena sederhana inilah jadi mudah diimplementasikan. Selanjutnya ada bisa diprediksi responnya, komputasinya ringan, relatif fleksibel, dan merupakan metode AI lama yang bisa digunakan pada berbagai sistem. Yang terakhir itu mudah ditransfer dari abstrak dan menjadi kode program. Selanjutnya itu kekurangannya, karena sifatnya yang bisa diprediksi, jadi implementasinya itu kurang disukai. Karena ibaratkan game nih, kalau gamenya itu bisa diprediksi nih, kita menang atau enggak nih. Nah, jadi game itu nggak seru lagi dong, kayak nggak ada tantangannya gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Selanjutnya ada implementasi pada sistem yang lebih besar. Nah, karena lebih besar itu jadi lebih sulit. Kenapa sulit? Karena pengaturan dan pemeliharaannya itu jadi lebih kompleks. Dan yang ketiga itu sebaiknya hanya digunakan pada sistem di mana sifat sistem itu bisa dikomposisi menjadi state. Dan yang terakhir itu kondisi transisi state-nya itu tetap. Selanjutnya itu
bentuk implementasi. Nah, jadi ada beberapa bentuk FSM ya, itu ada 3. Yang pertama itu naive approach. Nah, metode ini itu menggunakan, atau bentuk FSM ini menggunakan conditional statement atau percabangan ya, yaitu if, else, dan switch case. Dia nggak memecah objek menjadi objek-objek banyak gitu, dia nggak memecah, tapi FSM ini itu baik untuk diagram atau suatu keadaan yang punya state-nya itu sedikit. Karena kalau sudah kompleks, penggunaan metode ini itu jelas sangat tidak dianjurkan. Karena akan membentuk spaghetti code, itu ibaratnya itu spaghetti code. Jadi kayak bertumpuk gitu loh, banyak ya. Pusing nanti ngeliatnya. Lalu dia jadinya nggak scalable ya, nggak scalable dan tidak fleksibel. Jadi proses debuggingnya itu menjadi lebih rumit. Dan selanjutnya itu ada state transition table. Nah, bentuk ini sudah diimplementasikan state pattern. Nah, dengan menempatkan transition logic di konteks. Bentuk ini juga sering disebut sebagai classic FSM. Dan yang terakhir ada embed rules. Nah, bentuk ini kebalikan dari approach ya. Yang berarti ini state transition yang didefinisikan di state itu sendiri. Dan sama kayak approach ya, kebalikannya gitu. Ini menawarkan fleksibilitas dan skalabilitas yang baik. Namun tetap aja ada efek sampingnya atau kekurangannya juga ya. Yaitu agak sulit untuk diatur-atur. Sulit diatur-atur transisinya itu. Jadi ketika terjadi penambahan atau pengurangan state, jadi maka harus dilakukan update yang terus-menerus ya, harus terus-menerus diupdate. Kalau enggak ya dia nggak bisa terbaca gitu, sulit untuk diatur transisinya itu. Nah, jadi seperti itu untuk bentuk-bentuk implementasinya atau bentuk-bentuk FSM-nya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan untuk hari ini atau untuk video kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.